Shalom saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah online maupun offline dimanapun Anda beribadah di minggu hari ini. Nah, hari ini saya kembali memberikan satu renungan singkat untuk menguatkan iman Bapak Ibu dengan topik taat tanpa syarat. Nah, mari buka Alkitab Anda dalam Kejadian 22, perhatikan ayat ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah seringkali mendengar khotbah tentang Abraham ini. Suatu hari Allah memberikan perintah kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak, anak sematawayang di atas gunung Moria. Ini satu perintah yang gak mudah dilakukan oleh seorang ayah, di mana Ishak diperoleh pada saat itu usia Abraham sudah 100 tahun dan istrinya Sarah sudah tertutup rahimnya dan dia mengalami mujizat. Tetapi kalau saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau katakan Abraham taat tanpa syarat. Dia bangun dengan begitu antusias, dia tidak berusaha untuk menunda jam bangunnya dengan harapan Allah merubah segala keputusannya. Nah, dalam Alkitab ada beberapa kisah juga di Alkitab. Kelihatannya ada orang-orang yang kelihatannya saya katakan taat, saudara, mirip seperti Abraham, tetapi ada perbedaan yang sangat mencolok. Kita ambil contoh saja, Panglima Raja Aram yang saat itu menderita sakit kusta, dan ketika itu diperintahkan oleh Nabi Elisa untuk mencelupkan dirinya sebanyak 7 kali ke dalam sungai Yordan. Nah saudara, ini perintah yang gak masuk akal. Panglima ini begitu gusar, dan celakanya saudara, ketika dia berharap ketemu dengan Elisa, Elisa gak langsung menemui dia, tetapi menyuruh suruhannya. Ini mungkin satu penghinaan bagi seorang panglima. Dia begitu gusar, dia begitu jengkel, dia begitu kesal karena ini gak masuk akal. Tetapi para bawahannya berkata, Tuhan gak ada salahnya ditaati karena ini adalah perintah Nabi. Nah ketika dengan gusar dia celupkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan, maka tahirlah panglima ini daripada kustanya. Ada peristiwa lain juga, kisah tentang seorang janda yang saat itu suaminya meninggalkan hutang yang begitu banyak. Nah ketika ketemu dengan Elisa, Elisa berkata, untuk melunasi hutangmu, pinjamlah bejana sebanyak mungkin dari tetangga kiri kanan. Nah ini juga sangat gak masuk akal. Apa hubungannya melunasi hutang dengan pinjam bejana kosong? Ini mungkin sesuatu yang memalukan saudara. Tetapi ketika janda ini meminjam bejana begitu banyak dari tetangga kiri kanan, wow saudara, mujizat terjadi. Bejana-bejana kosong itu terisi dengan penuh dengan minyak. Minyaknya dijual untuk melunasi hutang dan sisanya untuk biaya hidup. Nah satu peristiwa lagi, ketika Petrus dan kawan-kawan semalam-malaman mereka mencari ikan, tidak seekor pun ikan mereka dapat. Yesus ada di pinggir pantai dan berkata, hai anak-anak, adakah di antaramu yang memiliki lauk pauk? Mereka dengan gusar berkata, tidak ada. Yesus berkata, tebarkan jaringmu di sisi kanan perahumu. Ketika mereka penasaran dan sedikit gak percaya, ketika mereka tebarkan jaringnya, waktu jaring itu diangkat, sejumlah ikan besar mereka terima dan jaring mereka hampir koyak. Apa perbedaan antara ketaatan Abraham dengan perbedaan ketaatan 3 peristiwa yang saya sebut ini? Saudara perhatikan baik-baik. Abraham saudara, dengan 3 peristiwa ini saya mau sampaikan ya. Panglima Raja Aram, janda yang ditinggalkan suami, Petrus dan kawan-kawan, mereka taat dengan harapan melalui ketaatan mereka, mereka mendapatkan satu berkat pertolongan dari ketaatan mereka. Tetapi Abraham saudara, dia taat tanpa syarat, dia taat dengan penuh antusias. Justru dia tidak mengharapkan sesuatu dia dapatkan, tapi dia mengorbankan sesuatu yang termahal dalam hidupnya, yaitu dia mengorbankan anaknya Ishak. Panglima Raja Aram, janda saudara, kemudian Petrus dan kawan-kawan, mereka mentaati apa yang Tuhan perintahkan dengan gusar, dengan ngomel, dengan komplain saudara. Tetapi Abraham dia taat tanpa syarat saudara. Dia dengan penuh antusias bangun pagi-pagi untuk menyerahkan anaknya Ishak. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini apa yang perlu kita pelajari melalui ketaatan kita? Nah saudara, seringkali
Jangan engkau hadir dalam satu ibadah termasuk di minggu hari ini. Engkau berkata, oh aku mau hadir dalam ibadah online pagi hari ini atau offline dengan harapan penyakitku disembuhkan. Aku mengalami mujizat, bisnisku dipulihkan, aku diberkati dengan segala macam harapan yang ada. Saudara, tetapi hadir dalam satu ibadah, engkau taat tanpa syarat karena engkau mengasihi Tuhan dan engkau punya kerinduan rasa lapar untuk mencari Tuhan. Tuhan sangat tahu kok, ketika engkau mendengar khotbah saya pun pada saat ini, Dia tahu tubuhmu sedang sakit, Dia tahu engkau sedang menderita, Dia tahu engkau sedang gelisah, Dia tahu engkau sedang ditipu orang, Dia tahu engkau sedang difitnah orang, Dia tahu engkau mengalami begitu banyak kesulitan dalam kehidupan ini, terutama masalah keuangan. Tetapi yang Tuhan inginkan, adakah engkau hadir dalam satu ibadah, engkau punya hati yang rindu, hati yang lapar untuk ketemu dengan Tuhan. Nah saudara, ketika engkau hadir dalam satu ibadah tanpa motivasi apapun, engkau hadir tanpa syarat untuk mencari Tuhan, maka saudara akan melihat berbagai macam mujizat pasti engkau alami karena engkau taat tanpa syarat seperti Abraham, saudara. Nah Bapak Ibu, perhatikan baik-baik di minggu hari ini, renungan singkat pada saat ini. Mari hadir dalam satu ibadah. Mari engkau memberi kepada Tuhan, melakukan apapun juga engkau taat tanpa syarat. Ketika engkau taat tanpa syarat, karena engkau punya rasa rindu lapar untuk ketemu dengan Tuhan dalam hidup ini, saya percaya apapun engkau gumulkan, apapun yang menjadi kerinduan hatimu, Tuhan pasti menolong engkau dan tepat pada waktunya. Sekian renungan firman Tuhan singkat pada minggu hari ini. Mari taat tanpa syarat seperti Abraham. Dia taat tanpa syarat, maka mujizat dia alami sehingga anaknya Ishak tidak jadi dikorbankan, tapi Tuhan menyediakan satu domba untuk dikorbankan. Saudara, sekian firman Tuhan, renungan singkat pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Mari kita taat tanpa syarat. God bless you all. Selamat hari Minggu.